Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Homsain Nasution. Saya dari Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya dari kelompok 2 yang berjudul Mampu Memahami Syarat-syarat dan Prinsip Kepemimpinan di RA. Dalam kurung konsep umum dalam Islam. Baiklah, poin-poin yang akan saya bahas di sini ada 3 poin. Yang pertama, unsur-unsur kepemimpinan. Yang kedua, syarat-syarat kepemimpinan yang baik atau ideal. Yang ketiga ialah prinsip-prinsip kepemimpinan. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu unsur-unsur kepemimpinan. Dalam kepemimpinan terdapat beberapa unsur. Kalau menurut Syafaruddin dan Asrul, proses kepemimpinan itu mengandung 5 unsur. Yang pertama ialah pemimpin, yang kedua pengikut, yang ketiga konteks, yang keempat proses, yang kelima hasil. Baik, saya terangkan. Pemimpin itu ialah orang yang mengarahkan, pengikut melahirkan kinerja atau aktivitas. Berarti orang itu mengarahkan kinerja-kinerja yang telah dibuat oleh pemimpin. Jadi dia itu memantau gitu kan. Terus itu yang kedua ialah pengikut. Pengikut adalah orang yang bekerja di bawah pengaruh pimpinan. Pengikut itu ialah orang-orang yang mengikut yang terdapat pada bawah pimpinan. Mengikut apa saja yang diarahkan oleh pemimpin. Yang ketiga ialah konteks. Konteks adalah situasi atau formal tidak formalnya, sosial atau kerja, dinamis atau statistis, darurat atau rutin, rumit atau sederhana, sesuai hubungan pemimpin dan pengikut. Maksud di sini konteks itu saling berhubungan antara pemimpin dan pengikut, antara bawahan sama atasan. Baiklah, kita masuk ke proses. Yang keempat yaitu proses. Proses adalah tindakan kepemimpinan, perpaduan memimpin mengikuti bimbingan menuju pencapaian tujuan, pertukaran membangun hubungan. Maksudnya di sini ialah proses tindakan kepemimpinan. Proses itu ialah tindakan kepemimpinan untuk menuju pencapaian tujuan yang ingin dicapai. Jadi proses itu ialah di mana pemimpin itu ingin mengadakan suatu kegiatan. Jadi kegiatan itu kan prosesnya itu akan menjadi pencapaian yang dituju gitu. Proses terjadinya kegiatan ini gitu. Jadi kegiatan itu proses dari kegiatan itu ialah untuk pencapaian tujuan yang akan dituju gitu, yang akan dikembangkan atau yang akan dikembangkan, yang akan maksudnya di sini itu ya proses kepemimpinannya itu yang akan menjadikan pencapaian itu gitu. Proses itu akan menjadi pencapaian keinginan yang akan dituju ke depannya. Dia itu pakai proses. Terus itu yang kelima itu hasil. Hasil adalah muncul dari hubungan pemimpin, pengikut, dan situasi, rasa hormat, kepuasan, dan kualitas produk. Jadi hasil ini terlihat pada kompaknya antara pemimpin dan pengikut. Walaupun pemimpin pengikut mereka terlihat dari kerjasamanya mereka. Hasil mereka itu terlihat dari kerjasama mereka antara pemimpin dan pengikut. Jadi kalau misalnya pemimpinnya itu bisa mengayomi pengikutnya, bisa mengatur pengikutnya dalam pekerjaan, maka
pengikutnya itu hasil dari kepemimpinannya itu akan baik gitu. Itu dia. Dah, kita lanjut ke ke B. Kita lanjut yang ke B. Poin yang kedua ialah syarat-syarat kepemimpinan yang baik menurut Islam. Adapun syarat-syarat diantaranya ialah yang pertama itu adil, yang kedua itu laki-laki, yang ketiga itu merdeka, yang keempat itu baligh, yang kelima itu berakal sehat, yang sampai yang kelima berakal sehat. Jadi saya kupas satu-satu. Apa itu adil? Dari syarat-syarat kepemimpinan dalam Islam. Apa itu adil? Adil ialah dimaksud di sini seorang pemimpin harus mempunyai jiwa yang adil. Adalah lawan kata dari lazim. Jadi tercantum juga di surah An-Nisa ayat 58 yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan dalil dan ayat ini. Yang dimaksud dengan dalil masih umum, bisa saja pemimpin dari non-muslim yang mempunyai sifat yang adil. Dan dalam Quran surah At-Talaq ayat 2 yang artinya dan persaksikanlah dengan dua saksi yang adil antara kamu dan kehendak kamu, tegakkanlah kesaksian itu karena Allah. Dalam ayat ini adil yang dimaksud lebih khusus dimiliki oleh pemimpin yang beriman. Karena kalau dia beriman, ketika pemimpin itu beriman, maka dia akan melakukan keadilan. Dia paham kalau adil itu adalah sifat kepemimpinan. Itu dia. Kalau dia beriman, karena ini ialah syarat-syarat kepemimpinan yang baik menurut Islam. Baiklah, yang kedua. Baiklah kita lanjut. Syarat-syarat yang kedua itu adalah laki-laki. Jadi syarat kepemimpinan itu termasuk itu ialah laki-laki, karena sebagaimana sudah jelas dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 34 yang mengatakan kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Di situ sudah jelas ya. Terus itu yang ketiga ialah merdeka. Merdeka di sini maksudnya ialah tidak pilih kasih dalam menjalankan roda kepemimpinan, walaupun dia punya kepemimpinan yang tinggi, dia tidak mementingkan kepribadian diri sendiri. Maksudnya permasalahan yang sebenarnya itu umum, jadi dia tidak mengutamakan orang-orang yang dikenalnya, orang-orang terdekatnya, tidak mengutamakan orang sekitarnya. Jadi orang yang merdeka itu ialah dia mampu mengadili, dia mampu menjalankan roda kepemimpinan, tidak pilih-pilih kasih. Terus itu yang D, setelah merdeka itu adalah balik di sini ialah sudah dewasa, mempunyai kecerdasan emosional yang dapat mengolah diri sendiri dan nafsu pada dirinya. Maksudnya sini balik ialah dia tahu yang mana salah yang benar-benar, dia tahu cara menahan hawa nafsunya, dia tahu mengelola dirinya sendiri, dan dia mempunyai kecerdasan untuk menguasai emosionalnya. Itu balik. Setelah balik di situ ada berakal sehat. Berakal sehat di sini ialah tidak memiliki cacat mental. Jadi maksud orang cerdas pada akhirnya ia dapat mengemban tugas kepemimpinannya dengan baik, karena di masa sekarang ini
Jika tidak dipimpin oleh seorang pemimpin yang cerdas, maka akan terjadi pimpinan yang korup dan kemudian menyengsarakan masyarakat. Jadi berakal sehat itu ya dia harus mengemban tugas dengan baik gitu loh, tidak main-main dengan kepemimpinan yang dipimpinnya. Kemudian kalau itu kan menurut Islam. Kalau menurut William, syarat-syaratnya itu ialah yang pertama, beri teladan tentang arti sukses kepada bawahan. Maksudnya itu kita motivasi kan. Terus itu yang kedua, beri bawahan Anda peralatan yang mereka butuhkan. Jadi fasilitasi bawahan Anda, fasilitasi bawahan pemimpin itu dengan peralatan-peralatan yang mereka butuhkan. Maksudnya sini peralatan itu akan menjadi mudah pekerjaan itu bila difasilitasi. Dan yang ketiga, jangan sungkan untuk memuji keberhasilan lawan. Maksudnya di sini itu ialah pujilah ketika bawahan seorang pemimpin itu bekerja dengan baik. Kemudian bersikap ramah. Seorang pemimpin itu harus bersikap ramah kepada bawahannya, karena kalaulah dia bersikap tidak ramah, maka kepemimpinannya itu akan ketika seorang pemimpin itu bersikap ramah, maka akan timbul sikap-sikap positif karyawan kepada pemimpinnya. Karena seorang pemimpin itu ketika dia agresif atau marah gitu kan, maka akan ada perkataan yang negatif yang timbul dari mulut-mulut karyawan tersebut kepada pemimpinnya. Gitu lebih kurangnya. Terus itu masuk ke prinsip pimpinan menurut Islam. Yang pertama itu tanggung jawab, yang kedua itu musyawarah, yang ketiga itu keadilan. Mungkin sampai sini saja presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.